Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum teman-teman, salam kenal. Saya Raffi. Saat ini bekerja sebagai konsultan energi independen untuk beberapa institusi ya yang bekerja sama dekat dengan pemerintah di bidang energi. Di video kali ini mungkin saya ingin sharing sedikit terkait pengalaman bekerja di sektor energi terbarukan, utamanya yang berhubungan dengan kebijakan ya. Kenapa saya ingin sharing hal tersebut? Karena saya melihat beberapa saat ke belakang tren dari green jobs khususnya di transisi energi itu mulai meningkat, dan baik dari pemerintah ataupun dari kampus-kampus saya melihat green jobs ini semakin menjadi pembicaraan ya. Oleh karena itu saya ingin membagikan sedikit perspektif dan dari pengalaman saya bagaimana juga saya bisa mendapatkan kesempatan saya bekerja saat ini, serta mungkin kira-kira eh, satu dua hal yang bisa teman-teman terapkan sekiranya tertarik untuk mencoba ke industri energi terbarukan atau clean energy secara umum ya. Ini sorry agak kurang tengah kayaknya. Nah mungkin eh, harapannya sih videonya ini sekitar nggak lebih dari 10 menit ya. Cuman karena ini akan jadi video perdana setelah beberapa video, bayangannya sih saya tidak akan mengeditnya, jadi akan ada banyak filler noise dan mungkin agak sedikit kaku, cuman semoga teman-teman tetap bisa mendapatkan value uh, dalam 10 menit ini ya, atau kurang, semoga kurang. Jadi mungkin yang pertama-tama saya mau sharing sedikit tentang apa sih itu industri energi terbarukan atau ya industri energi bersih ya lah. Ya secara umum energi itu sendiri sangat berperan penting ya dalam eh, kehidupan manusia. Misalkan saat ini listrik dipakai ya misal untuk ngecas HP yang saat ini saya pakai buat recording dan seterusnya. Nah secara historis industri secara historis misal di Indonesia ataupun global, pemakaian energi dulu basisnya lebih ke yang emisinya relatif lebih tinggi, jadi mengeluarkan baik CO2 atau karbon dioksida atau emisi-emisi lainnya. Nah, dorongan terhadap transisi ke energi yang terbarukan salah satunya adalah karena emisinya yang lebih rendah. Tentu saja ini sangat menyederhanakan, jadi teman-teman kalau tertarik lebih lanjut bisa baca-baca lebih lagi. Nah, energi terbarukan sendiri kalau kita konteksnya khusus ke Indonesia, ya dari segi potensi cukup banyak ya. Detailnya mungkin bisa lihat laporannya ISR atau semisal dari laporan-laporan pemerintah. Jadi baik dari surya, bayu, lalu ada juga air, biomasa, air laut mungkin baru-baru ini. Terus ada juga geotermal, walaupun tentu ada perbedaan pendapat antara beberapa kalangan. Dan itu beberapa contoh energi terbarukan yang teman-teman bisa eksplorasi. Nah saat ini kondisi ya per 2025 pertengahan ini ya, bauran energi di Indonesia mungkin sekitar 14-15% itu dari energi terbarukan. Nah jadi kedepannya rencananya akan meningkat terutama dengan adanya RUPTL, RUKN, dan dokumen-dokumen target lainnya dalam rangka mencapai penurunan emisi sesuai dengan nationally determined contribution-nya Indonesia yang ada enhanced NDC ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa baca lagi. Jadi salah satu alasan fundamental kenapa memakai energi terbarukan itu ya alasan utamanya adalah untuk pengurangan emisi. Tentu ini sangat menyederhanakan dan banyak ibaratnya banyak banyak konteks, banyak sisi-sisi yang harus dibahas lebih lanjut tentu. Nah itu sedikit tentang energi terbarukan. Nah terkait pekerjaannya sendiri mungkin sekarang kalau yang dari saya observasi personal,
mempertimbangkan kondisi Indonesia, ya PLTS menjadi salah satu yang PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya menjadi salah satu yang cukup banyak ya perusahaan-perusahaannya, baik developer atau EPC. Juga mungkin PLTA, karena PLTA udah agak lebih lama ya, udah lebih mature industrinya. Jadi ada beberapa PLTA yang sudah beroperasi di Indonesia, bahkan lumayan banyak. Selain itu biomasa juga, karena Indonesia sawitnya cukup banyak, baik dari limbahnya atau mungkin mungkin pilihan-pilihan PLT bio lainnya. Untuk geothermal juga, karena kita Indonesia di Ring of Fire, Jawa, Sumatera, dan beberapa di Sulawesi ada beberapa pembangkit. Jadi dalam konteks energi, teman-teman opsinya tuh ya, ini mungkin kalau ngomongin yang agak sedikit teknis ya, karena background saya dari teknik kimia. Jadi kalau teman-teman tertariknya di industri energi terbarukan, salah satu yang bisa dieksplor adalah bekerja di pembangkit, atau alternatifnya bisa bekerja di perusahaan yang sedang membangun pembangkit. Dan menurut saya itu akan mempelajari sangat banyak hal, karena saat pada pengoperasiannya mungkin akan jauh berbeda ya dari fase perencanaan dan juga fase pembuatan pembuatan pembangkit tersebut. Jadi teman-teman bisa eksplor pekerjaan-pekerjaan pembangkit baik di PLN ataupun perusahaan-perusahaan IPP atau Independent Power Producer yang menjual listrik ke PLN. Itu satu opsi yang bisa teman-teman cek. Beberapa opsi lain semisal sebagai konsultan, sebagai periset, itu juga tentu saja ada. Nah, kalau dari pengalaman saya personal, ada beberapa magang yang saya pernah ikuti juga, semisal terkait baterai, tapi yang saat ini sebagai konsultan dan mitra kerja sama pemerintah, banyak mensupport studi-studi yang akan menjadi acuan bagi pemerintah. Jadi baik ada studi teknis atau misalnya ada pelatihan-pelatihan, itu juga bisa menjadi opsi yang teman-teman bisa explore, ataupun misalkan tidak harus mitra kerjasama, bisa juga di think tank yang sudah cukup established ya di Indonesia. Jadi misal teman-teman tertarik ke industri energi terbarukan, itu bisa menjadi opsi yang teman-teman bisa explore. Untuk kompetensinya tentu domain knowledge itu sangat penting, dan kalau teman-teman role-nya lebih teknis, misal jadi engineer atau desainer PLTS, tentu skill tersebut akan sangat penting juga ya. Semisal yang background-nya dari elektro tentu akan sangat membantu, tapi sekarang cukup banyak pelatihan teknis bootcamp yang buka, baik dari kementerian ataupun dari lembaga-lembaga lain. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi hal tersebut. Kemudian yang ini ada berapa ya? Ya tadi kompetensi dan pengalaman. Jadi berhubung udah hampir 10 menit, mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa saya share tadi ya, mungkin untuk sedikit merecap terkait energi terbarukan, kenapa kita bertransisi tadi ya, salah satu alasannya adalah terkait pengurangan emisi, dan implikasinya apa ya? Implikasinya teman-teman ada potensi lapangan kerja baru yang dapat dieksplorasi oleh teman-teman. Tentu di sini harus dipersiapkan baik dari segi kompetensi, juga baik dari segi jaringannya teman-teman ya, karena jika kita tahu perusahaan apa saja yang membuka lowongan-lowongan tersebut, kita tentu bisa menyiapkan diri, dan saat lowongannya buka kita bisa daftar. Jadi mungkin untuk sharing kali ini itu dulu ya. Semoga teman-teman bisa menemukan manfaat. Misal ada saran-saran lain terkait energi terbarukan ataupun terkait industri yang pengen dibahas, boleh banget teman-teman berikan saran aja. Misal ada yang salah atau kurang berkenan katanya, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak.